الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. Hadirin jamaah Masjid Kataning, Masjid Kataning, Western Australia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Allah jumpakan kami 9 orang daripada Indonesia, 8 satu dari Malaysia, tonton daripada Australia, Pulau Cocos Island. Itu pun dekat dengan Indonesia juga, dengan Banten, dan bahasanya pun sama. Saya merasa tidak berada di Australia. Masya Allah, bisa cakap bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Masya Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang beriman ini sebenarnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Yang mempersaudarakan itu Allah. Nabi SAW menyampaikan juga, al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu saudara dengan sesama orang Islam. Siapa sahaja yang punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bersaudara. Kalau bersaudara kerana penghulu menikah, kalau bercerai tidak bersaudara lagi. Kalau bersaudara kerana suku, ini Bugis, saya Bugis, ini dari Padang. Ini dari Sunda, dari Betawi, dari Madura, dari Padang, dari Malaysia, kokos. Itu juga tidak kuat persaudaraannya. Bersaudara sebangsa dan setanah air. Kalau dia pindah jadi permanent resident Australia. Kalau Haji Hatas nih pindah menjadi permanent resident Australia, tidak bersaudara lagi, sebangsa setanah air. Saudara dengan bangsa kokos. Allah. Tapi saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Orang iman itu bersaudara, maka itulah persaudaraan yang akan kekal sampai masuk kubur, sampai bangkit kembali di padang mahsyar, sampai sama-sama melewati jembatan sirat, sampai masuk dalam surga, Allah. Sampai ditemani bidadari yang cantik. Amin ya Allah. Allah, itulah saudara yang sejati. Kalau namanya saudara, kita kena melihat macam mana kalau saudara kita datang dari Pulau Cocos. Kalau dia datang saudara kita dari Cocos Island, dia datang by boat, kita akan jemput dia di port, di pelabuhan. Kalau dia datang dari Cocos by air, kita akan jemput di airport. Kalau dia datang by train, adakah by train? Kita akan jemput dia di station. Kenapa? Karena dia saudara saya. Kalau dia tak punya rumah, saya bagi dia rumah saya. Saya bagi dia kamar saya. Saya bagi dia tempat tidur saya. Saya bagi dia bantal untuk tidur. Karena apa? Karena saudara saya. Kalau dia lapar, saya bagi dia makan. Kalau dia haus, saya bagi dia minum. Kalau dia sakit, saya bagi dia obat. Kalau dia tak punya istri, saya bagi dia. Itu yang berat itu.
Allah, tidak ada persaudaraan yang lebih hebat dibanding persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Nabi SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini orang Ansar. Dia punya tanah, pertanian, dia punya rumah. Namanya orang Ansar, orang tempatan. Nah, Abdurrahman bin Auf, Muhajirin. Dari Mekah pergi ke Madinah. Karena agama, bukan karena kepingin membeli belah gunung. Bukan. Dia pergi hijrah karena agama. Dia sampai di Madinah. Sa'ad bin Abi Rabi katakan, wahai Abdurrahman, engkau saudara. Karena engkau saudaraku, kita dipersaudarakan oleh Nabi, maka apa yang menjadi harta aku menjadi harta kamu. Saya punya beberapa kebun kurma. Kalau sini kebun apa? Anggur. Kebun anggur. Ya. Ada kebun apel. Ada kebun apa lagi? Banyak. Macam-macam kebun di sini. Di Madinah itu ada kebun kurma. Kata Sa'ad bin Abi Rabi kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, saya punya beberapa kebun. Kamu boleh pilih kebun mana kamu suka, kamu ambil. Itu namanya saudara. Kemudian saya juga punya beberapa rumah. Ini rumah saya, ini juga rumah saya, ini rumah saya, rumah saya. Rumah mana kamu suka, saya berikan kepada engkau. Ini saudara. Dan saya punya beberapa istri. Istri yang mana kamu suka, saya akan ceraikan, kamu boleh nikah sama dia. Kenapa saudara? Tapi tuan-tuan yang mulia, Abdurrahman bin Auf ini punya izzah, punya harga diri. Dia tidak ingin menjadi peminta-minta, tangan di bawah. Dia katakan, wahai saudaraku, Sa'ad bin Abi Rabi, semoga Allah berikan keberkahan kepada harta dan keluargamu. Kau tunjukkan aku jalan menuju pasar saja. Abdurrahman bin Auf ditunjukkan jalan menuju pasar. Dia dagang di situ, dagang di situ, dagang di situ. Subhanallah. Dia akhirnya menjadi orang terkaya di Madinah. Masya Allah. Sekali dia menyumbang itu 40.000 dinar. Satu dinar itu kalau dirupiahkan Indonesia rupiah, satu dinar itu 4 juta rupiah. Berapa? 400 dolar. 400 dolar. Kali 40.000. 1.600 dolar. 1.600 dolar. 1.600 dolar. Kalau uang 100 dolar itu setinggi Monas di Jakarta. Setinggi pokok kelapa di Pulau Kokos. Masya Allah. Ini Abdurrahman bin Auf. Dia datang bukan untuk mengambil kebun, bukan untuk mengambil rumah, bukan mengambil istri. Kami pun datang ke sini bukan mau ambil kebun, bukan mengambil kambing-kambing yang ada di sini. Alhamdulillah tadi Haji Kalam sudah kirim kambing. Ya Allah. Itu adalah kambing terenak di dunia yang saya makan hari ini. Masya Allah. Ulama katakan satu suap makanan dimakan oleh tamu, pahalanya haji dan umrah yang sempurna. Satu suap makanan. Tadi saya makan 20 suap. Satu kali umrah itu di Indonesia 30 juta. Kali 20 suap jadi 600 juta. Ya Allah. Kaya raya nih orang yang bagi makan kepada tetamu. Bukan berarti karena kami tamu terus mau minta makan sini, tidak. Alhamdulillah kami punya perlengkapan siap. Tetapi ini saya sampaikan fadilahnya sebagai ilmu. Satu teguk minuman diberikan kepada orang yang haus, nanti di padang mahsyar Allah akan memberikan minuman dari telaga haud, dari telaga Kausar, tidak akan haus lagi selamanya. Allah. Betapa mulia. Karena itu ketika seminggu tidak datang tamu di rumah Sayyidina Ali, maka dia menangis terseduh-seduh. Orang tanya, wahai Ali, kenapa engkau menangis? Mungkin aku telah buat salah. Ada apa? Sudah seminggu tak ada tamu datang ke rumah saya. Seminggu tak ada tamu datang ke rumah. Sahabat menangis mereka. Mereka merasa mungkin telah berbuat salah sehingga Allah tidak hantarkan tamu datang ke rumah dia. Kenapa? Karena tamu datang membawa rahmat.
membawa 1000 rahmat. Dan rizki yang dimakan tamu adalah rizkinya sendiri, tidak akan tertukar. Jatah kambing yang ada ini, memang itu sudah jatah kambingnya orang dari Indonesia, dari Malaysia. Tidak bisa dimakan orang Kokos. Tidak bisa dimakan orang Kataning. Tidak akan tertukar jatah rizki. Tapi kalau tamu itu pergi meninggalkan rumah kita, maka tamu itu pergi membawa dosa-dosa tuan rumah. Maka orang dahulu kalau datang tamu gembira, farah jiddan. Senang betul, very very happy. Masya Allah. Mereka faham kemuliaan kedatangan tamu. Karena itu mereka muliakan tamu. Dan inilah maksud kami datang ke sini. Bukan sebenarnya ingin lihat-lihat gunung. Di Indonesia juga banyak gunung. Kami punya gunung di Indonesia, itu di dalamnya ada api. Bisa meletup. Wow. Hebat gunung kami Indonesia. Kami punya sungai panjang-panjang. Kami punya laut lebar. Kami punya 17.000 pulau. Kalau orang dari Kataning pergi Indonesia tiap hari satu pulau, sehari di Jawa, sehari Kalimantan, sehari Sulawesi, sehari Papua, sehari Sumatera. Itu 46 tahun baru kembali ke Kataning. Wow. Will return back to Australia after 46 years. Sehari satu pulau. Jadi kami bukan mau lihat-lihat pulau, tidak. Saya cuma mau cari tongkat aja. Tonton yang mulia, kami datang ini untuk sama-sama menghidupkan amalan sebagaimana amalan yang dahulu hidup di zaman Nabi SAW. Kita ingin bertemu dan berpisah semata-mata karena Allah, akan dapat naungan nanti di padang mahsyar. Kami ingin menghidupkan amalan masjid di sini sebagaimana amalan di masjid Nabi. Sebab seluruh masjid di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Asia, di Australia, itu adalah anak cabang masjid Nabi di Madinah. Kalau anak cabang itu dia harus mengikuti rule, aturan, amalan yang ada di induk. Apa amalan yang ada di sana? Ada amalan dakwah, ada amalan taklim, ada amalan zikir ibadah. Masya Allah. Di sini zikir yang Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Indah betul. Ada amalan khidmat, pelayanan. Masya Allah. Di sini tersedia dapur, tersedia kamar mandi, tersedia tempat untuk tamu. Luar biasa. Inilah yang mengikuti masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada masjid tidak ikut kepada masjid Nabi, nanti masjid itu mau menginduk kemana? Nanti ketika semua masjid itu masuk surga, masjid yang tidak ikut masjid Nabi ini mau kemana dia? Kebingungan. Maka dengan mulia kami ingin agar di masjid ini hidup juga amalan seperti masjid Nabi. Dan kami ingin jumpa semua orang Islam yang ada di Kataning ini. Kami bahkan ingin jumpa seluruh manusia yang ada di Australia ini. Baik dia putih, baik dia hitam, baik dia tinggi, baik dia pendek, baik dia gemuk, baik dia kurus. Baik dia bahasanya kokos, bahasa Melayu ataupun dia bahasa Inggris, ya bahasa apa saja, kami ingin jumpa dia. Kami ingin menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Apabila dia mengucapkan kalimat ini, walau sekali, insya Allah menjadi hujah baginya untuk satu saat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami minta orang tempatan menemani kami, membawa kami, insya Allah Pak ya. Insya Allah. Nanti lepas asar ada program. Selepas maghrib juga ada program, juga lepas subuh. Kami mohon kalau ada orang tempatan bersedia menemani kami di sini. Etika bersama kami di sini. Memikirkan macam mana ini menjadi asbab hidayah masjid ini. Kataning menjadi tempat yang bercahaya sebagaimana dulu Madinah. Tadinya itu namanya Yasrib, tapi setelah kerjasama orang Ansor dan Muhajirin, maka itu berubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Kalau di sini ada kerjasama antar orang-orang Kataning dengan orang-orang yang datang dari luar menjadi Ansor dan menjadi Muhajirin, insya Allah ini akan menjadi Kataning Al-Munawwarah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Khair. Subhanallah.